yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Mampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Haleluya, haleluya. Assalamualaikum, Isyim Hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah, saudaraku, ketika saya melihat bagaimana pernyataan daripada Abi Saifuddin Ibrahim yang membuat banyak umat Islam marah, tersinggung, bahkan hampir semua pihak meminta supaya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ditangkap dikarenakan hukum penistaan agama. Nah, saya ingin katakan satu hal, bahwa kalau kita lihat seperti itu, Bapak Ibu, maka Islam sepertinya sangat rapuh. Kenapa saya katakan rapuh? Ustadz itu bebas menuduh Alkitab palsu. Injil telah dipalsukan. Bukan sekali dua kali, sudah puluhan tahun ini terus digoreng di depan publik, di media sosial, bahwa Injil yang kita imani itu telah palsu, dipalsukan, diubah-ubah. Tapi Islam tersinggung, ataupun para ustadz tersinggung, termasuk alim ulama, bahkan gara-gara pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam ikut berbicara dan menganggap ini adalah penistaan agama yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, maka sebagaimana yang saya katakan tadi, semua golongan ikut bicara, ikut mengutuki pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika diusulkan revisi ayat Al-Quran yang diminta oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, lupa mereka bagaimana ustadz-ustadz mereka mengolok-ngolok, menghina iman kekristenan. Mereka lupa, bahkan mereka tidak mau tahu. Nah, sebagian mereka malah menganggap olok-olokan yang dilakukan oleh para ustadz itu, cemoohan yang dilakukan oleh para ustadz itu terhadap iman kekristenan, dan juga para mu'alaf menghina iman kekristenan, itu dianggap oleh mereka bahwa orang-orang ini lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Artinya, olok-olokan yang mereka lakukan terhadap iman kekristenan itulah dakwah mereka. Maka tidak ada istilah hukum penistaan agama yang disematkan kepada mereka. Nah, maka dari itu kita selalu mengulang dan mengulang serta mengulang supaya Ustadz Abdul Somad ditangkap. Nah, kenapa Ustadz Abdul Somad ditangkap? Karena Ustadz Abdul Somad juga mengajarkan ujaran kebencian, di mana Ustadz Abdul Somad berkata di dalam salib itu ada jin kafir. Sampai beliau buat peragakan begini, Ustadz Abdul Somad bikin itu di depan umum. Tidak ada muncul isu penistaan agama kepada Ustadz Abdul Somad. Bahkan banyak orang membela Abdul Somad. Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi terkait tidak pernah menyoroti ataupun membina ustadz-ustadz mereka yang menghina kekristenan. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Islam sepertinya rapuh, di mana ustadz bebas menuduh Alkitab palsu,
tapi tersinggung ketika diusulkan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim tentang hal ini. Kita melihat lagi bagaimana cuplikan video daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun, apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip, di blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permintaan, permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdus Somad. Abdus Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Xiao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di skip. Nah, saudaraku, apakah pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim itu ada ujaran kebencian, ada unsur penistaan agama? Coba kita pikirkan dengan kepala yang jernih, dengan pikiran yang sehat. Ya, coba kita berpikir dengan akal yang sehat. Pendeta Saifuddin Ibrahim hanya meminta kepada Gus Yakut, bukan memaksa untuk menyuruh Menteri Agama, tetapi hanya meminta ataupun mengusulkan. Dan otomatis kita tahu usulan itu tidak akan diterima. Permintaan itu tidak akan diterima. Nah, ketika usulan dan permintaan itu tidak diterima, ya sudah. Yang gaduh apanya? Nah, sekarang kita coba lihat lagi bagaimana pernyataan dari orang yang lulusan Al-Azhar atau lulusan Kairo. Nah, apakah Bapak ini ada ujaran kebencian di dalamnya? Nah, kita juga nantinya berpikir dengan akal yang sehat. Mari kita lihat cuplikan videonya. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan? Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin. Haleluya. Saudaraku, mati kafir. Nauzubillah. saksikan bagaimana
yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Adakah ujaran kebencian di situ? Nah, pertanyaannya, apakah ada gaduh umat Kristen? Apakah ada umat Kristen yang melaporkan? Ada, Bapak Ibu, yang melaporkan. Tapi tidak ada diproses. Sampai hari ini tidak ada diproses. Bahkan banyak di antara mereka itu hampir semua membela. Di mana mereka katakan bahwa beliau itu tidak menistakan iman kekristenan. Karena beliau menyampaikan kebenaran. Mereka berdakwah katanya. Nah, Bapak ini lagi berdakwah katanya Bapak Ibu. Jadi tidak menistakan agama Kristen. Tidak menistakan iman Kristen karena lagi berdakwah. Lagi menjawab pertanyaan jamaah. Jadi tidak ada unsur penistaan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat selumbar di mata saudara kita atau di mata orang lain, ya periksa dulu mata kita sendiri. Apakah ada kotoran, ada debu, ya, ada bintik-bintik atau ada sesuatu yang masuk. Kalau ada kita pindahkan, baru kita melihat. Nah, seperti yang sering saya katakan bahwa jangan sampai ya kita suka mengkritik orang lain, mengkritik iman orang lain, menghina iman orang lain, mengolok-olok iman orang lain, tetapi ketika dijawab dan dipertanyakan, tersinggung, lalu dituduh penistaan agama. Kiranya video singkat ini bisa mencerahkan saudara kita ataupun tetangga kita. Sehingga mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir secara kritis. Nah, kenapa hukum penistaan agama ini berat sebelah? Bukankah kita yang tinggal di bangsa dan negara ini sama di depan hukum? Kalau memang si A menistakan agama, si B juga menistakan agama. Jangan berat sebelah. Atau jangan melihat sebelah. Tidak melihat yang sebelahnya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Berwah Kodes memberkati kita semua.